apa yang bisa kita terapkan sekarang ini tentang pengejawantahan rasa qanaah dan syukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fauqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Biar hati ini qanaah, punya rasa nerima apa yang Allah berikan, ikhlas dengan pemberian Allah, tetap mensyukuri sedikit atau banyak pemberian dari Allah, maka lihat yang di bawah. Untuk urusan dunia, lihat yang di bawah, jangan melihat yang di atas. Kalau kita lihat yang di atas untuk urusan dunia, maka hilang rasa syukur. Misalkan Allah baru titipkan pada kita sepeda motor, jangan lihat orang yang punya mobil. Kalau kita melihat kemudian pengen punya mobil juga, penak yo wayah hudan ragudanan, wayah panas ora kepanasan. Lah saya punyanya baru sepeda motor, hujan kehujanan pakai mantel yo tetap tembus, panas kepanasan sumuk. Kalau melihatnya ke atas seperti itu, jauh dari rasa syukur. Kenapa? Karena dia akan menempuh segala cara agar mendapatkan mobil itu. Meski mungkin dengan cara utang riba rapopo, yang penting duwe mobil. Saya beli mobil dengan hasil riba tidak apa-apa. Yang penting saya hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan. Padahal hasil riba itu akan musnah, baik zatnya musnah ataupun berkahnya juga musnah. Kalau melihatnya ke atas, nanti Allah misalkan sudah bisa beli mobil, paling hanya sebentar, sebulan, 2 bulan, setahun, melihat mobil tonggone lah kok luweh apik, kok mobilnya mewah, wah ini seolah-olah nanti di jalan raya mendapat prioritas. Koyone gagah, orang-orang pada melihat karena mobilnya mewah, limited edition, edisi terbatas, tidak semua orang punya. Rumangsane, ini kan rumangsane dheweke kan itu. Kalau dia berjalan di jalan raya itu, rumangsane kabeh melihat itu kagum, hormat. Wah, kabeh do ngulati, hormat pada saya karena kemewahan mobil saya. Itu kan rumangsane sing di dalam mobil. Padahal sing ngulati kuwi anyel. Kemakine. Kan ada beberapa, meski tidak semua insya Allah tidak yang di sini ya. Tapi ada, kadang kita lihat di jalan mewah, di jalan raya itu ada mobil yang mewah itu ugal-ugalan. Ugal-ugalan, tidak memperhatikan hak pengguna jalan yang lain, padahal itu juga bukan jalannya sendiri. Dia ugal-ugalan, mau nyalip wis pokoknya tinggal salip, depannya sepeda motor, biar keluar dari aspal. Kan gitu. Lampu merah terjang karena mobil mewah. Sehingga membahayakan pengguna jalan yang lain. Padahal haknya sama itu. Wong itu jalan umum, sedangkan orang Islam itu tidak boleh menimpakan rasa takut, rasa khawatir pada orang lain. Itu tidak boleh, ada larangannya. Kita ya sholat, kita ya poso, tapi naik mobil mewah saja, ugal-ugalan, pengen mendapat prioritas terus, sehingga mobil yang di bawahnya wis kudu ngalah sih. Kalau tidak ngalah, langsung tin 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 kan gitu. Itu sebetulnya
manusia tidak punya akhlak, belum dewasa, tetapi sudah nyupir mobil mewah, sudah naik mobil mewah, dia belum bisa menghargai hak pengguna jalan yang lain. Kalau ingin mendapat prioritas terus, beli jalan sendiri, mudah kok. Ya toh, kiatnya mudah. Kalau di jalan itu pengennya tidak ada pengendara yang lain, jenengan silakan beli jalan sendiri. Di aspal dhewe ditutup sudah. Man wirawiri di situ ngalor ngidul ngetan ngulon ora nek sing ganggu. Enggak ada lampu merah. Tidak ada sepeda motor, wong jalan milik jenengan sendiri. Tapi selama itu masih jalan raya, selama masih ingin menjadi seorang muslim yang benar-benar muslim, perhatikan hak pengguna jalan yang lain. Jangan mentang-mentang mobilnya mewah. Rumangsane orang-orang pada melihat kagum. Padahal ketahuilah yang melihat itu anyel. Anyel. Jenengan anyel apa kagum? Lihat mobil mewah ugal-ugalan seperti itu. Apa ndak boleh tak punya mobil mewah? Boleh. Tetapi gunakan anugerah dari Allah, titipan dari Allah itu sesuai dengan fungsi yang Allah tetapkan. Tetap tawadhu. Mong goro-goro mobil kok terus tambah ndangak. Padi itu semakin berisi dia semakin menunduk. Harusnya lebih takut. Lah kok dimudahkan oleh Allah, semakin dikayakan Allah, harusnya lebih takut. Hisabnya lama itu. Hisabnya lama dan belum tentu selamat. Kata Nabi kita, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Tapak kaki seorang hamba nanti tidak akan pernah beranjak di hadapan Allah sebelum ditanya 4 hal. Yang pertama an umrihi fima afnah, tentang umurnya, untuk apa dia gunakan. Tentang usianya, untuk apa dia gunakan. Untuk apa dia habiskan. Apakah usianya dia habiskan di jalan Allah atau di jalan setan. Semuanya akan ditanya. Yang kedua tentang ilmu yang Allah titipkan padanya. Dengan ilmunya itu, apa yang dia lakukan. Apakah mengajarkan ilmunya ikhlas karena Allah, atau dengan ilmu yang Allah titipkan malah justru digunakan untuk menimpakan madarat kepada manusia. Semuanya akan ditanya oleh Allah. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang hartanya. Akan ditanya oleh Allah, bagaimana cara pemerolehan hartanya? Apakah dengan cara yang halal atau haram? Apakah dengan cara yang jujur atau dengan cara yang licik? Apakah dengan cara yang dibenarkan oleh Allah atau dengan cara mengikuti bujuk rayu setan? Mencuri, memalsu tanda tangan, korupsi, marab anggaran. Semuanya akan ditanya tentang cara pemerolehan rezekinya dan tentang cara pembelanjaannya. Setelah mencarinya dengan cara halal, di mana dia belanjakan? Apakah di jalan yang Allah ridhoi atau hanya dia gunakan untuk pamer, untuk foya-foya, membeli sesuatu yang sebetulnya dia sendiri tidak butuh, membeli sesuatu yang sebetulnya tidak bermanfaat, hanya dipakai untuk gaya-gayanan. Semuanya akan ditanya oleh Allah. Lah, orang semakin kaya kalau dia beriman betul, maka dia semakin bersyukur. Menggunakan harta titipan dari Allah itu sesuai dengan fungsinya.
maka bukan gaya hidup yang meningkat, tetapi gaya infaknya, gaya sedekahnya yang meningkat. Punya 10 juta. Harusnya infak sedekahnya beda ketika punya 100 juta. Punya 10 juta, sedekahnya 2.000 rupiah. Lah kan bebas sedekah, memang bebas. Tetapi bagi Allah itu tidak bersyukur. Allah titipkan 10 juta, sedekah 2.000. Wong yang punya 50.000 saja sedekahnya 25.000 berani. Kalau punya 50.000, misalkan abang tuh yang ngayuh becak itu, ada kok punya uang 50.000, diinfakkan sabilillah 25.000. Berarti berapa persen dari hartanya? 50. Tapi ada orang yang punya 100 juta, sedekahnya hanya 1 juta, berapa persen? Ada separuhnya? Tidak ada. Berarti kaya mana? Kaya yang abang tukang becak tadi. Dia qanaah, nerima dengan pemberian Allah. Allah titipkan 50.000, 25-nya untuk sedekah. Separuh dari harta kekayaan, karena yakin betul dengan Allah. Yang 25 untuk kebutuhan diri dan keluarganya. Ada orang yang Allah titipkan 100 juta, sedekahnya hanya 500.000 atau 1 juta. Lebih kaya mana? Lebih kaya yang punya 50.000 tadi. Lebih kaya hatinya, lebih qanaah, lebih bersyukur pada Allah. Karena yakin dengan keberkahan yang datangnya dari Allah. Apalagi Allah titipkan 100 juta di hadapan kotak infak, cek golek warna sing abu-abu 2.000, lebih tega lagi golek kencring. Padahal dia kaya, maka setiap dompet dibuka warnanya merah biru. Ki kok renek sing abu-abu. Akhirnya nggak jadi. Nah, ini bakhil berarti. Maka kalau Allah titipkan kekayaan lebih, gaya sedekahnya, gaya infaknya yang meningkat. Jangan gaya hidupnya. Boleh beli sesuatu, boleh. Tapi jangan hanya untuk gaya-gayanan. Jangan untuk pamer-pameran. Kan rumus fisika kan berlaku toh. Ya, banyak gaya, banyak tekanan, karena gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Sehingga orang banyak gaya itu banyak tekanan dalam hidupnya. Biasanya pamer ini, pamer itu. Kok ini enggak punya? Bingung arep pamer. Sehingga tertekan, mau ketemu temannya tidak berani. Karena sudah selama ini bergaya, dianggap orang kaya, seneng disebut orang kaya, padahal hartanya dari mana wallahu a'lam. Sebetulnya tidak punya mobil, tapi karena sudah terlanjur seneng disebut orang kaya, mau bertemu dengan temannya ngerental mobil. Ngerental mobil, apa adanya itu tidak mau. Masa naik sepeda ontel, padahal Allah titipkan sepeda ontel. Masa naik sepeda motor, padahal Allah titipkan sepeda motor. Karena ontel dan motor itulah kebutuhan kita untuk bersyukur pada Allah, untuk mendekat kepada Allah. Allah Maha mengetahui kita belum layak untuk dititipi mobil yang mewah. Kalau kita punya itu, Allah Maha mengetahui, bisa jadi kita sombong. Maka jangan malu kepada manusia. Malu itu kepada siapa? Kepada Allah. Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian, kata Nabi begitu. Malulah kalian
kepada Allah dengan sebenar-benar malu? Para sahabat menjawab, "Qulna ya Rasulullah, inna lanastahyi walhamdulillah." Sesungguhnya kami sudah malu kepada Allah, wahai Rasulullah, walhamdulillah. Nabi kita bersabda, "Laisa dzaka." Bukan malu yang seperti itu. Walakin al-istihya minallahi haqqal haya antahfadar ra'sa wa ma wa'a wa tahfadul batna wa ma hawa wa tatadzakkaral mauta wal bilah wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya, yakni minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu, bukan malu yang seperti dalam benak kita. Walakin al-istihya minallah haqqal haya, malu kepada Allah sebenar-benar malu itu antahfadar ra'sa wa ma wa'a. Kamu jaga kepala dan isi kepala, yaitu jaga pola pikirnya, jaga otaknya. Jangan merendahkan orang lain, jangan menghina orang lain, jangan memandang rendah orang lain hanya gara-gara punya harta, hanya gara-gara punya pangkat dan jabatan. Kalau kamu punya harta dan kekayaan, punya jabatan, status sosial yang konon menurut masyarakat terhormat dalam tanda petik, kemudian menjadi sombong, menjadi angkuh, hilang tawaduknya, hilang qanaahnya, hilang rasa syukurnya, berarti kita tidak bisa menjaga isi kepala kita. Maka itu tidak malu berarti. Tidak malu kepada Allah, wong sombong kok malu. Dan malu pada Allah dengan sebenar malu, menjaga perut beserta isinya. Tahan, jaga perutnya, jangan sampai sedikit saja makanan atau minuman masuk ke dalam perut dengan sesuatu yang haram. Jangan sampai perut terisi dengan makanan atau minuman yang haram. Meski hanya satu teguk air, jangan sampai satu teguk air haram itu masuk ke dalam perut kita. Jaga. Kalau pengen malu kepada Allah sebenar-benar malu. Orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu itu senantiasa ingat hari kematiannya dan hari kehancurannya. Hancur, putus kenikmatan dunia saat mati. Maka Nabi bersabda, "Aksiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah mengingat dari pemutus kenikmatan, yaitu mati. Jangan hanya mengingat dunia saja, ingatlah kematian. Itu akan menimbulkan rasa qanaah, rasa syukur di jiwa. Maka lihat yang di bawah, jangan lihat yang di atas. Oh, saya alhamdulillah Allah titipkan saya sepeda motor. Mesti tidak bagus, tidak seperti punya teman dan tetangga saya. Namun Allah Maha mengetahui, inilah yang Allah titipkan, karena dengan ini saya bisa mensyukuri nikmat Allah. Masih banyak saudara saya yang tidak punya sepeda motor, punyanya sepeda ontel. Sepeda ontelnya bukan karena untuk goes. Kalau goes itu bagus-bagus sepedanya. Sepeda ontel itu yang menjadi kakinya setiap hari. Kemana-mana bekerja pakai itu, ngaji pakai itu. Dia mengayuh, tetapi ternyata yang punya sepeda ontel juga bersyukur, sehingga tidak merasa lelah. Yakin lelahnya itu lillah. Maka yang baru punya sepeda ontel juga tidak ngresulo, karena hatinya penuh dengan rasa syukur, penuh dengan keimanan. Dia melihat yang di bawahnya. Alhamdulillah masih punya kaki meski sepeda ontel.
Banyak saudara saya yang tidak punya, kemana-mana jalan kaki. Yang baru bisa jalan kaki tetap bersyukur, wong dia punya iman. Alhamdulillah masih Allah beri kaki, sehingga saya masih bisa jalan. Banyak saudara saya yang kakinya sudah diambil oleh Allah atau terlahir tanpa kaki, sebagai ujian dari Allah. Tidak bisa jalan, pakainya kaki palsu atau di kursi roda. Karena sakit tidak bisa jalan. Yang diuji sakit di kursi roda atau di pembaringan itu juga bersyukur, qanaah. Alhamdulillah masih diizinkan Allah untuk hidup. Ini berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada saya untuk mengumpulkan bekal sebaik dan sebanyak mungkin, guna nanti tinggu sangu saat saya kembali kepada Allah. Masih bersyukur bisa menjalankan perintah Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Banyak saudara saya yang sudah dipanggil oleh Allah, berarti sudah tidak punya kesempatan untuk mengumpulkan bekal. Lihat ke bawah begitu, maka akan qanaah, akan syukur. Dan melihat ke bawah itu lebih pantas bagi orang yang beriman daripada melihat ke atas. Kenapa? Karena melihat ke bawah dalam urusan dunia itu akan menyebabkan kita tidak meremehkan nikmat Allah yang telah Allah curahkan kepada kita. Maka lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Lihat ke bawah untuk urusan dunia. Nabi kita bersabda, kun qani'an takun ashkaron nas. Jadilah kamu orang yang qanaah, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur. Untuk bisa qanaah maka lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Ya, ada lagi pertanyaan terkait dengan brosur cukup. Baik, alhamdulillah. Ini brosur tentang zuhud, mudah-mudahan bisa dipahami ya, diamalkan dalam kehidupan. Sekali lagi, zuhud yang sesungguhnya itu tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat di akhirat kelak. Bukan berarti tidak boleh kaya. Boleh, silahkan kaya. Namun bagaimana kekayaannya bisa membawa manfaat dalam kehidupan akhirat. Zuhud bukan berarti miskin. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, bukan. Zuhud bukan berarti tidak memperhatikan dunia. Tetap memperhatikan, tetapi jangan sampai melupakan kehidupan akhirat hanya gara-gara dunia menjadi prioritas. Tetap kedepankan akhirat, dunia itu jangan sampai dilupakan saja. Itu makna dari zuhud.